Bapak Ibu saudara tahu kenapa yang nggak dipakai itu gula, ya, tetapi kok garam? Dengan kuasa firman, itulah firman itu bekerja. Aku selalu berdoa, biarlah dunia juga tahu Tuhan. Ya kalau misalnya nggak mati, paling ya lemes rohnya. Baca firman, karena firman itulah yang memberi kita hidup di dalam kemenangan di dalam Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang kita akan buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Dua Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Kita akan baca bersama-sama karena ini cuma beberapa ayat. Kita akan baca 1, 2, 3. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada kekuburan bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan yang baru dan taruhlah garam di dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu di dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa." Amin. Sejauh kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah peristiwa di mana Nabi Elisa pada waktu itu ya menyertai setelah menyertai Elia pada waktu Elia diangkat ya, naik ke surga dengan kereta api, dan Elisa itu mengikutinya sampai dia melihat ya Elia diangkat ke surga dengan kereta apinya Tuhan. Setelah itu dia kembali ya. Dan di dalam perjalanan melewati kota Yeriko, Elisa, penduduk Yeriko, datang kepada Elisa ya. Dikatakan di situ bahwa kota Yeriko itu baik, tetapi yang tidak baik adalah airnya, karena sering terjadi keguguran atau kematian bayi. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa air itu adalah dibutuhkan oleh semua orang, semua makhluk, benar tidak? Siapa di sini yang tidak perlu membutuhkan air? Bahkan kalau musim kering pun orang berbondong-bondong, kalau kita melihat di daerah ya, jauh sekali mereka tetap mencari air, karena air itu dibutuhkan oleh semua makhluk, oleh semua, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tumbuh-tumbuhan. Nah, di kota Yeriko inilah kota ini letaknya baik, tetapi di kota ini memiliki satu persoalan yang besar, karena itu menyangkut kehidupan manusia, kehidupan hewan yang ada di kota Yeriko. Sehingga pada waktu kota Yeriko sering mengalami banyak keguguran bayi, banyak kematian oleh karena airnya tidak baik, inilah bangsa Yeriko datang kepada Elisa ya, mengatakan bahwa kota ini baik tetapi airnya tidak baik, yang sudah saya sampaikan tadi ya. Lalu Elisa mengatakan kepada penduduk itu, "Bawalah sebuah pinggan yang baru dan isilah garam." Ya. Setelah mereka membawa pinggan yang baru, membawa garam, di situ dikatakan kepada Elisa, "Beginilah firman Tuhan, kusehatkan air ini ya dengan
kuasa firman Tuhan, air itu sehat dan tidak ada lagi keguguran atau kematian di penduduk kota Yeriko. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya di sini melihat bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan, ya. Di sini dikatakan yang dipakai adalah yang pertama garam, ya. Bapak Ibu Saudara tahu kenapa yang nggak dipakai itu gula, ya, tetapi kok garam? Di dalam Matius 5 ayat 13 mengatakan kamu adalah garam dunia. Nah, garam itu walaupun tempatnya di dapur, tetapi garam itu diperlukan oleh semua orang. Karena garam itu banyak manfaatnya. Apa aja manfaatnya garam itu? Ya. Yang pertama, untuk memberi rasa, untuk menahan kebusukan. Ya. Coba kalau kita beli ikan kita diemin, nggak usah dikasih garam, dikasih gula, ya. Kan gula itu manis, ya. Kalau garam kan asin. Seharian taruh di luar, pasti ikan itu akan busuk. Tetapi kalau ikan itu dikasih garam, ya, ikan itu tidak akan membusuk karena ada yang menahan, ya. Garam itulah yang membuat ikan itu tidak busuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ini yang sebagai orang percaya oleh kepada Tuhan, kita diibaratkan sebagai garam, ya. Di situ dikatakan kalau garam itu sudah tidak berfungsi, garam itu pasti akan diinjak-injak dan dibuang oleh orang, ya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang diibaratkan kita sebagai garam, ya, supaya hidup kita itu berfungsi, hidup kita itu memberi rasa. Coba kalau ibu masak di dapur, seenak apapun, ya, bumbunya sebanyak apapun, kalau tidak ada garam, apakah masakan itu enak? Pasti hambar, ya. Nah, di sini saya mau kasih tahu, ya, bahwa hidup kita yang diibaratkan oleh Tuhan sebagai garam, bila di mana Tuhan tempatkan kita, supaya kita itu bermanfaat kepada orang lain, ya. Memberi rasa, ya, supaya kalau ada orang yang dekat kita itu enak loh. Kalau dekat sama Yanuar, kalau dekat sama Bu Arifin, enak diajak ngomong, ya, enak. Pokoknya enak lah, ya. Jangan sampai orang luar sana di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, baik di pekerjaan, baik di lingkungan kita usaha, baik dimanapun kita tinggal, jangan sampai orang kalau melihat kita itu, ya betul, nah kata Kak Asa, ya, ih sebel, ya, sebel, ya. Aku kalau melihat Biati, dekat-dekat Biati sebel, ya. Ya. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tapi juga untuk saya. Ya. Kita sebagai garam, ya, kita harus bisa memberi rasa kepada orang yang dekat dengan kita. Karena kalau garam itu sudah tidak berfungsi, garam itu nggak ada gunanya, ya. Jangan sampai hidup kita itu nggak berguna, ya. Di hadapan teman-teman kita, di hadapan di mana ditempatkan kita oleh Tuhan, ya. Karena Tuhan mau supaya lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Itulah fungsinya garam, ya. Walaupun mungkin kita ini nggak dipandang oleh dunia, ya, tetapi biarlah kita sebagai garam bisa memberi rasa kepada dunia ini di mana kita ditempatkan, baik di pekerjaan, baik di tengah-tengah usaha, baik di tengah-tengah lingkungan di mana kita tinggal, supaya kita sebagai garam dunia ini berfungsi untuk bisa memberi rasa kepada mereka, sehingga mereka yang tidak kenal Tuhan boleh melihat, oh, kehidupan orang Kristen itu seperti itu, ya. Biarlah dunia saat ini juga melihat, ya, bagaimana peristiwa beberapa hari yang lalu, ya, anak-anak Tuhan di Palu dibantai begitu rupa. Adakah yang ribut anak-anak Tuhan? Aku selalu berdoa, biarlah dunia juga tahu Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan itu tidak seperti mereka. Kalau mereka kesenggol dikit aja udah langsung meluap, ya. Tetapi
aku melihat ya, ada 4 orang yang dibantai. Mereka tetap, walaupun mereka mungkin berduka, tetapi mereka tetap memuji Tuhan ya. Masuk di Facebook, masuk di YouTube ya. Di situ banyak mereka dilihat orang, bahwa kehidupan orang Kristen itu ya itulah kasih yang ditanamkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, supaya orang luar juga melihat, orang dunia juga melihat kasih Tuhan itu dinyatakan ya. Walaupun kita dibantai, walaupun kita difitnah, walaupun kita ditekan, kita nggak pernah membalas ya, karena pembalasan itu bukan milik kita, kata firman Tuhan. Pembalasan itu adalah miliknya Tuhan ya. Kasih kesempatan Tuhan yang membalas, bukan kita. Kita hanya mendoakan supaya orang-orang yang melakukan kejahatan itu, mereka hatinya dijamah oleh Tuhan, supaya mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, supaya mereka juga dipakai oleh Tuhan menjadi Paulus-Paulus di akhir zaman ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pesan firman Tuhan bahwa garam itu harus bisa berfungsi. Kita sebagai garam harus bisa berfungsi di tengah-tengah lingkungan kita. Jangan sampai sebagai garam, diibaratkan sebagai garam, garam itu tidak berfungsi. Garam itu tidak bisa memberi rasa kepada orang lain. Garam itu tidak bisa menahan kebusukan dari kehidupan orang lain ya, di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan ya, lewat garam ya. Tuhan memakai garam untuk menjadi berkat bagi kota penduduk Yeriko. Karena air di daerah Yeriko sehat karena kuasa Tuhan lewat garam yang telah dipakai untuk menyehatkan air di Yeriko. Jadi ingat, kita sebagai garam dunia, kita harus berfungsi, kita harus bermanfaat, kita harus memberi rasa kepada orang dunia, orang di sekitar kita, di mana ditempatkan kita, baik di tengah-tengah keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah pekerjaan, supaya lagi hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, Elisa mengatakan setelah maka mereka membawa pinggan itu kepadanya, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalam serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak ada terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Dan demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Yang kedua, ya, dengan kuasa firman itulah firman itu bekerja ya di dalam kehidupan Elisa untuk menyehatkan air di Yeriko. Jadi kita percaya bahwa firman Tuhan itu memiliki kuasa di dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu membaca firman Tuhan. Ya. Kalau kita lagi sedang galau atau kita lagi sedang sakit, kita ingat firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Ya. Itulah firman, ya, memiliki kuasa. Itulah firman yang harus kita perkatakan setiap hari. Apabila kita menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan di tengah-tengah keluarga kita, ya, yang saat ini sedang bergumul, mungkin kepengen punya anak, ya, seperti Mary sama Julian, ya, perkatakan firman Tuhan, ya, baca 1 Samuel, ya, bagaimana Ibu Hana yang mandul, ya, nggak punya anak, tetapi dia datang kepada Tuhan dengan iman, ya, sehingga Hana kandungannya dibukakan oleh Tuhan, dia mendapatkan anak. Makanya perkatakan firman, ya. Firman itu memiliki kuasa. Tanpa firman kita tidak dapat hidup, karena firman itu diibaratkan seperti air kehidupan di dalam Yohanes 7 ayat kalau nggak salah kita akan baca
Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Kita akan baca. Yaitu judulnya air sumber hidup, ya. Di sini dikatakan bahwa air firman Tuhan itulah diibaratkan air yang memberi sumber kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, ya. Makanya kita perlu baca firman Tuhan supaya di dalam diri kita ini mengalirkan aliran-aliran air hidup. Firman Tuhan itu perlu dibaca, ya. Jangan cuma seminggu sekali baca firman Tuhan di gereja. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, firman Tuhan itu makanan rohani buat kita. Kalau kita secara daging, ya, cuma makan sehari sekali, apakah kita kenyang? Lemes, ya kan? Siapa yang di sini 3 kali sehari makan? Pasti semuanya, ya. Kalau saya enggak, 2 kali sehari. 1 hari 2 kali, ya. Kalau pagi-pagi nggak bisa makan. Kalau misalnya pagi makan lapar, siang nggak makan, sore baru makan. Nah, dalam diri kita, roh kita juga perlu makan, ya. Jangan sampai roh kita itu dikasih makan cuma seminggu sekali, kasihan, ya. Makanya kenapa banyak orang Kristen, ya, pada saat dia mengalami pergumulan berat, mengalami tantangan berat, dia stres. Kenapa? Dia tidak pernah baca firman Tuhan, ya. Kalau dia tahu bahwa di dalam firman itu ada kuasa, pasti dia tidak akan pernah mengalami yang namanya stres, yang mengalami pusing. Gimana caranya, ya? Baca firman, karena firman itulah yang memberi kita hidup di dalam kemenangan di dalam Tuhan, ya. Ada kuasa, ya. Firman Tuhan itu memiliki kuasa. Oleh sebab itu saya katakan setiap hari diperkatakan oleh firman Tuhan, harus diperkatakan. Misalnya kita lagi sakit, ada firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24c mengatakan, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh, ya. Kita katakan setiap hari kalau kita sakit, ya. Kita berdoa kepada Tuhan, kita katakan firman Tuhan, karena di dalam firman itu ada kuasa. Saya pernah dikasih buku oleh seseorang. Buku itu menceritakan tentang seseorang telah terkena kanker, ya. Dia mungkin mau berobat juga nggak punya duit, ya. Tapi dia tiap hari perkatakan firman, oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh, oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Itu bukan sehari, bukan 2 hari, bukan seminggu, 2 minggu, bukan sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun dia perkatakan. Pada akhirnya dia mendapat mujizat dari Tuhan. Saya pernah baca bukunya itu, saya dikasih sama teman, ya. Itu kesaksian benar, bukan hoax, ya. Makanya firman Tuhan itu perlu kita perkatakan setiap hari. Baca firman Tuhan setiap hari, ya. Nggak usah banyak-banyak lah. Kalau nggak sempat ya paling 1 pasal yang pendek. Kalau nggak 1 pasal ya 1 ayat, ya. Ada yang bilang gini, nggak ngerti Bu Yati kalau baca firman Tuhan. Kan dulu waktu saya masih di BTC, kata Pak Wiryo bilang, ngerti nggak ngerti dibaca, ya. Saya dulu juga nggak ngerti firman Tuhan, tapi saya baca tiap hari. Sampai saya baca dari Kejadian bawah itu sekarang udah ini yang keempat kali, ya. 4 kali 4 tahun berturut-turut, ya. 1 awal tahun sampai akhir tahun itu saya udah selesai dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Dulu Bu Titi juga pernah dapat hadiah gara-gara baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, dan Pak Yuhok HP lagi, ya. Ya, jadi firman Tuhan itu perlu buat hidup kita. Karena firman Tuhan itu memiliki kuasa, ya. Oleh kuasa firman itulah
yang bisa memberikan kehidupan bagi penduduk kota Yeriko. Bagaimana firman Tuhan itu diperkatakan oleh Elisa melalui garam, sehingga air di Yeriko itu bisa dinikmati oleh seluruh penduduk, tidak ada kematian, tidak ada keguguran, ya. Kalau roh kita tidak mau mati, kita harus baca firman Tuhan. Karena banyak orang Kristen, ya, menyebut dirinya Kristen. Dia sih hidup secara jasmani, tetapi banyak rohnya yang mati. Karena apa? Karena dia tidak pernah membaca firman Tuhan. Ya kalau misalnya nggak mati, paling ya lemes rohnya. Kalau cuma seminggu sekali, cuma ke gereja doang baca firman Tuhan. Ya. Makanya kalau orang yang dipenuhi dengan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, apapun yang dia hadapi, apapun yang dialami, dia akan tetap percaya bahwa kuasa firman Tuhan yang dia perkatakan itu pasti akan terjadi. Ya. Kalau misalnya, ya, ada anak-anak Tuhan yang mengalami kekurangan, ada firman Tuhan yang mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku di dalam Tuhan, yaitu di dalam Filipi 4 ayat 13. Kita buka. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Ayat 19, bukan ayat 13. Kita baca sama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi Allah yang akan memenuhi. Itu akan kita perkatakan. Ya. Karena di dalam firman Tuhan ada kuasa, ya, yang sanggup memberi kehidupan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan perlu kita baca setiap hari, karena itu memberi makanan rohani buat kita. Ya. Kalau jasmani kita tiap hari dikasih makan, sehari 3 kali. Roh kita juga perlu dikasih makan, ya, supaya roh kita itu hidup. Dan kalau roh kita itu hidup, ya, apapun yang kita hadapi, kita tidak akan pernah mengeluh, kita tidak akan pernah bersungut-sungut, karena kita tahu ada kuasa firman yang bisa mengubah kehidupan seseorang, yang bisa memelihara hidup kita. Kita perkatakan, kalau kita memiliki kekurangan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau kita diperhadapkan berbagai persoalan masalah, dikatakan ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Jadi Tuhan itu memberikan kekuatan. Segala perkara kita bisa tanggung di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita tidak akan mungkin dan mampu dan tidak sanggup menghadapi gejolak, menghadapi himpitan, menghadapi krisis, menghadapi apapun di dunia ini. Tetapi dengan firman Tuhan yang akan kita perkatakan, karena firman Tuhan itu berkuasa untuk memberikan apa yang kita perkatakan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya. Jadi segala sesuatu kita perkatakan sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memiliki satu kuasa. Firman Tuhan itu berkuasa. Makanya jangan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ya. Jangan pernah mengucapkan kata-kata yang menjadi batu sandungan. Ya. Perkatakan firman Tuhan. Itu firman Tuhan yang memiliki kuasa untuk memberikan kita pertolongan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Tadi saya katakan, kalau kita sakit, ya, kita datang kepada Tuhan, berdoa, perkatakan, oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Kalau kita diperhadapkan oleh berbagai pergumulan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Kalau kita mengalami kekurangan, firman Tuhan katakan Allah tuh akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya. Jadi firman Tuhan itu perlu kita perkatakan. Ya. Firman Tuhan perlu kita baca setiap hari supaya roh kita itu hidup, supaya roh kita itu terus ditopang oleh kuasa firman, sehingga kita tidak mengalami lemah. Ya. Kalau kita lemah, imun kita turun, nanti kita keserang virus. Ya. Tetapi kalau kita terus memperkatakan firman yang memiliki kuasa, ya, kita kuat, ya, imun kita kuat, ya, virus tidak akan menghampiri kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah firman Tuhan. Aku tidak panjang lebarkan, tetapi firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Yang pertama, ingat, ya, kita sebagai garam, kita harus berfungsi. Jangan sampai garam itu tidak berfungsi. Kalau garam sudah tidak asin, apakah garam itu akan dipakai? Kan enggak, ya. Tetapi kita sebagai garam dunia, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang hari ini kita baca, oleh garam itu dipakai, ya, untuk menyehatkan air di Yeriko. Artinya garam itu berfungsi. Meskipun garam itu tempatnya di dapur, tetapi garam itu dibutuhkan oleh setiap ibu-ibu yang setiap hari memasak. Ya. Jadi kita sebagai garam berfungsi, memberi rasa di tengah-tengah di mana kita tinggal, di tengah-tengah di mana kita bekerja, di tengah-tengah di mana kita melayani, supaya hidup kita, lewat hidup kita, ya, nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga setiap orang yang dekat dengan kita merasa tentram, merasa senang, merasa enak, ya, merasa kayaknya aku kalau dekat ke Asa itu pokoknya enak deh. Kalau diajak bicara, ya, dekat Bu Arifin, dekat Bu Ali, ya, dekat semuanya, ya, enak kalau diajak bicara. Ya. Apalagi kalau kita di tengah-tengah lingkungan orang yang nggak mengenal Tuhan, teman-teman kita yang nggak mengenal Tuhan, ya, supaya garam itu di dalam diri kita berfungsi, ya, untuk memberi rasa kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, perkatakan firman, karena firman itu memiliki kuasa di dalam diri kita. Ya. Jangan perkatakan perkataan yang negatif, tetapi perkatakanlah perkataan firman, karena itu yang akan memberikan kita kuat. Ya. Kita percaya bahwa firman itu memiliki kuasa. Ya. Kalau kita sakit, kita perkatakan, ya, oleh dulur-dulurmu Tuhan, aku telah sembuh. Kalau kita mengalami berbagai persoalan masalah, katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita mengalami satu kekurangan, Allah akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang penting kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pasti firman Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang sudah mengajarkan kepada kami sebagai orang anak Tuhan yang diibaratkan sebagai garam, biarlah hidup kami ini berfungsi di tengah-tengah masyarakat Tuhan. Hidup kami ini bisa memberi rasa di mana Tuhan tempatkan kami, baik di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah lingkungan di mana kami tinggal, supaya lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan ajar kepada kami Tuhan bahwa firman-Mu itu adalah firman yang memiliki kuasa, yang harus kami perkatakan apabila kami menghadapi berbagai banyak persoalan, berbagai sakit penyakit, berbagai banyak pergumulan, agar kami perkatakan firman, agar kuasa firman itu bekerja di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Memeteraikan firman-Mu dalam roh hati pikiran kami. Walaupun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus yang akan berbicara terus di dalam kehidupan setiap kami, supaya kuasa firman itu menuntun, membawa kami kepada kami, terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau, nama-Mu Bapa kekal untuk selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus
Kami alaskan doa kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya.